Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan mempersembahkan sebuah karya pendidikan kesehatan di masa pandemi. Dalam konteks video ini, kami akan menampilkan video protokol 5M. Hayo, apakah ada yang sudah tahu apa 5M itu? Apa sih? 5M adalah yang pertama, menjaga jarak. Yang kedua, memakai masker. Yang ketiga, mengurangi mobilisasi. Yang keempat, mencuci tangan. Kemudian, yang kelima, menghindari kerumunan. Lalu, seperti apa cara-caranya? Mari simak video berikut ini ya. Kenapa sih sepenting itu? Karena saat ini terdapat 5 varian of concern, virus penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di dunia, yakni varian Inggris, varian Afrika Selatan, varian India, varian Brazil, dan varian California. Suatu varian disebut VOC jika sudah terbukti secara penelitian ada 1 atau lebih dari 3 efek yang dikhawatirkan, yakni lebih mudah menular, lebih mematikan, dan efektivitas vaksin berkurang. Varian penyebab COVID-19 yang sudah ditemukan di Indonesia, baik dari kasus impor maupun transmisi lokal, yakni varian dari Inggris, Afrika Selatan, dan dari India. Wah, ternyata serem juga ya. Tapi tenang aja guys, kita bisa kok meminimalisir penularan dengan menerapkan protokol 5M. Lalu, apa saja ya yang harus kita lakukan dalam 5M ini? Yang pertama, memakai masker. Pada awal pandemi COVID-19, penggunaan masker hanya diperuntukkan untuk orang yang sakit. Namun, seiring berjalannya waktu, tidak ada yang tahu perubahan penyebaran virus tersebut. Oleh karena itu, semua diwajibkan memakai masker. Adapun batasan penggunaan masker di dalam rumah, antara lain, terdapat anggota keluarga yang terinfeksi COVID-19. Selanjutnya, terdapat anggota keluarga yang berpotensi terkena COVID-19 karena aktivitas di luar rumah. Kemudian, merasa terjangkit atau mengalami gejala COVID-19. Dan yang terakhir, ruangan sempit dan tidak bisa berjaga jarak minimal 2 meter. Yang kedua, menjaga jarak. Protokol kesehatan lainnya yang perlu dipatuhi adalah menjaga jarak. Protokol kesehatan ini dimuat dalam Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia dalam protokol kesehatan bagi masyarakat di tempat dan fasilitas umum dalam rangka pencegahan dan pengendalian COVID-19. Di sana disebutkan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplets dari orang yang berbicara, batuk atau bersin, serta menghindari kerumunan. Yang ketiga, mencuci tangan. Rutin mencuci tangan hingga bersih adalah salah satu protokol kesehatan yang cukup efektif untuk pencegahan penularan COVID-19. Untuk hasil yang maksimal, cucilah tangan setidaknya selama 20 detik beberapa kali sehari, terutama saat sebelum masak atau makan. Kemudian setelah menggunakan kamar mandi, dan setelah menutup hidung saat batuk atau bersin. Untuk membunuh virus dan kuman-kuman lainnya, gunakan sabun dan air atau pembersih tangan dengan alkohol setidaknya dengan kadar 60%. Sini aku kasih tahu gimana sih cara mencuci tangan yang benar. Jadi, mencuci tangan yang benar itu ada 6 step ya. Pastikan cuci tangan menggunakan air mengalir dan jangan lupa pakai sabun. Pertama, basahi tangan. Gosok sabun pada telapak tangan, kemudian usap dan gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. Yang kedua, usap dan gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Yang keempat, bersihkan ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar kedua ibu jari secara bergantian. Dan yang keenam, letakkan ujung jari ke telapak tangan, kemudian gosok perlahan. Bilas menggunakan air bersih dan keringkan. Selanjutnya, yang keempat, menghindari kerumunan. Selain 3 hal di atas, menghindari kerumunan merupakan protokol kesehatan yang harus dilakukan. Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Kemenkes, masyarakat diminta untuk menjauhi kerumunan saat berada di luar rumah. Ingat, semakin banyak dan sering kamu bertemu orang, maka kemungkinan terinfeksi virus corona pun semakin tinggi. Oleh karena itu, hindari tempat keramaian terutama bila sedang sakit atau berusia di atas 60 tahun. Menurut riset, lansia dan pengidap penyakit kronis memiliki risiko yang lebih tinggi terserang virus corona. Dan yang terakhir, membatasi mobilisasi. Virus corona penyebab COVID-19 ini bisa berada di mana saja. Jadi semakin banyak Anda menghabiskan waktu
di luar rumah, maka semakin tinggi pula terpapar virus jahat ini. Oleh sebab itu, bila tidak ada keperluan yang mendesak, tetaplah berada di rumah. Sayangi kesehatan Anda dan orang-orang yang Anda sayangi. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.